Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Yesus kasihi. Kiranya damai dan sukacita Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Mari sebelum kita memulai hari ini, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk satu hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Pimpin dan terangi hati kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Wah, pagi-pagi kita sudah membaca ayat-ayat yang mengerikan ya. Apa maksudnya? Bagian ini adalah nubuat Tuhan Yesus tentang runtuhnya Yerusalem, ibu kota sekaligus kota kebanggaan bangsa Israel. Di Yerusalemlah pusat peribadatan dan pusat pemerintahan itu berada. Tapi kemudian Tuhan Yesus menubuatkan kota ini akan dikepung oleh tentara-tentara dan dikuasai oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tentu saja itu akan membuat penduduk Yerusalem berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka, karena tidak ada lagi tempat yang aman untuk bersembunyi di kota itu. Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera akan menjadi kota yang penuh ketegangan dan penuh kesengsaraan, terutama bagi orang-orang yang lemah seperti ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Kematian dan penjara akan dialami sebagian penduduk Yerusalem. Nubuatan ini kemudian tergenapi pada tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus memimpin pasukan Romawi untuk merebut dan menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Yosefus, seorang sejarawan kuno, mencatat serangan tersebut mengakibatkan 97.000 orang dipenjarakan dan 1,1 juta orang terbunuh. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus menubuatkan keruntuhan Yerusalem? Bukankah Israel adalah umat pilihan Allah? Lalu kenapa Allah membiarkan umatnya menghadapi kesengsaraan? Ayat 22 menyatakan semua ini terjadi sebagai konsekuensi dari penghakiman Tuhan bagi Yerusalem yang menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah bagi mereka. Yerusalem yang harusnya menyambut Sang Mesias malah merencanakan pembunuhan baginya. Yerusalem yang harusnya menjadi tempat Mesias bertahta malah menolak dengan keras kehadiran dan penyataan diri Yesus. Kefasikan dan kejahatan mereka inilah yang dihukum oleh Allah, Sang Hakim yang adil. Jemaat Tuhan Yesus, semua ini merupakan peringatan bagi kita dan siapapun yang memberontak melawan Allah dengan menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Maka jalan terbaik bagi orang yang tidak ingin mengalami akibat yang mengerikan itu adalah berdamai dengan Allah. Allah telah memberikan jalan pendamaian itu melalui Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah mencurahkan darahnya agar hukuman dosa itu tidak lagi menjadi tanggungan kita. Bapak Ibu sekalian, besok Minggu kita akan memasuki masa Advent, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita memaknai setiap kebaktian Minggu dan hari-hari ke depan dengan kerinduan akan Tuhan. Bukan dengan hati yang keras menolak ketuhanan Yesus, tetapi dengan hati yang hancur, memohon agar Tuhan mengampuni setiap dosa kita
serta mengizinkan Ia menguasai setiap aspek kehidupan kita, agar nama Yesus saja yang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh menerima Roh Kudus yang boleh menerjemahkan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga hati kami Engkau kuasai untuk mengerti dan menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah Tuhan memasuki minggu Advent hingga nanti menyambut Natal, kiranya hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada surga, supaya sungguh Yesus sungguh menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.